Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan pembelajaran pendidikan agama Islam yang akan disampaikan oleh Bapak untuk pembelajaran kelas 5. Alhamdulillah Bapak akan menyampaikan pada kali ini bab pertama, yaitu surat At-Tin. Tapi sebelumnya Bapak sampaikan anak-anak agar selalu menjaga kesehatan diri dan kesehatan lingkungannya. Baik, silakan buka buku agamanya di bab pertama, yaitu mari belajar surat At-Tin. Ya. Oke, Bapak akan melanjutkan slide-nya. Oke, lihat. Pertama yaitu surah At-Tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Urutan surat di Al-Qur'annya yaitu urutan ke-95. Artinya surat At-Tin itu artinya buah tin, diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Tadi Bapak sampaikan juga kalau di kota Madinah itu disebut surat Madaniyah. Bisa dipahami ya oleh anak-anak semuanya bahwa surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat dan seterusnya. Oke, kita baca bersama-sama surat At-Tin. Mudah-mudahan anak-anak bisa menghafalnya, bisa mempelajari isi dan maknanya, dan bisa melaksanakan dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ikuti bacaan Pak Asep, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita lihat terjemahan dari surat At-Tin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Kedua, demi gunung Sinai. Ayat ketiga, dan negeri Mekah yang aman ini, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan sempurna. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan atau amal soleh, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan? Setelah adanya keterangan itu, bukankah Allah Hakim yang Maha Adil? Ya. Baik, Bapak akan jelaskan makna surat At-Tin, tapi sebelumnya kita lihat tajwidnya dulu. Ini hanya kepengenalan. Yang pertama, di At-Tin ini ada tajwid alif lam syamsiyah. Contohnya alif lam syamsiyah itu nih, yang di garis biru, yang dicetak biru. Wat-tini alif lam. Ini alif lamnya nggak dibaca. Seperti waz-zaitun, alif lamnya nggak dibaca untuk syamsiyah. Jadi langsung lewat menuju huruf selanjutnya. Wat-tini waz-zaituni, itu alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah, alifnya nggak dibaca tapi lamnya dibaca. Wahadal baladil. Nah, ini wahadal baladil amin. Jadi dibaca jelas huruf lamnya. Kalau diumpamakan, syamsiyah ini seperti matahari. Jika matahari di tengah hari itu ada terasa panas, tapi kita nggak mampu melihatnya atau samar-samar. Ini pun sama, ada tapi tidak dibaca.
termasuk kalau Qamariyah itu seperti bulan. Qamar itu bulan, di mana terlihat jelas seperti alif lam ini yang dibaca jelas. Ikhfa ini dibaca guna atau agak mendengung. Khalaqanal insana, panjangnya 2 harokat ya. Ini untuk ikhfa. Izhar halqi, ini izhar itu jelas. Apa yang jelasnya? Ini tanda dhamma lainnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, izhar ini hurufnya ada 5. Ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Jadi tanwin, fathah, dhammah, kasrah atau nun mati, nun sukun bertemu 6 huruf tadi, ya. Ini untuk tajwid. Ini sekilas anak-anak bisa pelajari di rumah, baca teori-teorinya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tajwid dalam Al-Qur'an ini. Kita lanjutkan. Menyalin dan menghafal surat At-Tin. Kalian boleh buka di halaman 5 dan 6. Ada kegiatan menyalin surat At-Tin. Silakan anak-anak menuliskan ayat-ayat yang terputus untuk disambung seperti yang dicontohkan di halaman 5. Jadi di halaman 5 itu ada tulisan ayat Al-Quran yang sudah tersambung surat At-Tin. Di halaman 6-nya itu ayat yang terpisah lalu disambungkan. Anak-anak tinggal melihat di halaman 5 yang tugas halaman 6-nya. Lalu hafalkan surat At-Tin. Anak-anak buat target. Ini karena ada 8 ayat, sehari minimal 1 atau 2 ayat atau 2 sampai 3 ayat. Ya, karena ayat pertama sangat pendek, jadi anak-anak dalam 1 pekan hafal surat At-Tin. Baik, lebih bagusnya dihafal juga dengan artinya. Lalu bagaimana biar hafalannya kuat dan tidak hilang atau tidak lupa? Terapkan, lakukan dalam kegiatan sholat wajib atau sholat sunnah sehingga hafalnya tidak hilang. Oke, Bapak akan jelaskan makna surat At-Tin. Surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna wujudnya, fisiknya paling sempurna. Kita lihat binatang. Binatang ada yang merangkak, yang merondang, ada yang merayap. Kalau merondang itu kayak kucing gitu ya, kayak harimau, singa. Ada lagi yang merangkak ya, itu seperti buaya, cicak gitu ya. Nah, kalau manusia berdiri itu diantaranya dalam makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia itu diantaranya punya akal, punya hati dan punya iman. Sehingga jika kita ingin menjadi manusia yang sempurna dan mulia, gunakan akal dan hati didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia. Bertemu siapapun kita selalu berakhlak mulia. Nah, kemuliaan dan keindahan itu tergantung pada pilihan kita semuanya. Kalau anak-anak pengen mulia di hadapan orang lain, di hadapan Allah, maka lakukanlah amal-amal soleh ya. Kalau hina ya nauzubillah min dzalik. Kalau contoh siapa yang hina? Abu Jahal, Fir'aun, Abu Lahab, Namrud ya. Mereka orang-orang yang dihinakan oleh Allah karena mereka senantiasa menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak. Nah, perilaku anak muslim. Ini tugas dari Bapak ya. Pertama, rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat ya. Jangan meninggalkan sholat 5 waktu. 2, selalu berbuat baik pada orang lain, pada orang tua. 3, senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. 4, tidak suka mengganggu orang lain. Dan 5, selalu menjaga kesehatan diri. Lakukan PHBS setiap hari. Apa PHBS itu? Yaitu pola hidup bersih, dan sehat. Nah, ini latihan soal anak-anak. Latihan soalnya lakukan, kerjakan sambil santai. Jangan merasa terbebani. Untuk bab 1 halaman 15 dan halaman 16 ya. Itu mungkin anak-anak dari fase pelajaran surat At-Tin. Mudah-mudahan anak-anak bisa menghafal dengan baik, dan kalau sudah hafal jangan dilupakan surat At-Tin ini. Terus hafalkan melalui sholat sunnah atau sholat wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.